Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore warga Nadien. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama saya rekan Hanif Muhbisri di program Sowan Kiai. Alhamdulillah kita sudah berada di hari keempat bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Seperti yang saya katakan kemarin, saya akan mengeksplor di tempat yang sangat barokah ini ya, di tempatnya Gus Atok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Di sore hari ini saya sudah bersama beliau kembali. Ini berada di tepat di depannya makam Ibu Nyai Hajah Kholidah Masrihan. Ini ibunda dari Gus Atok. Ya. Oke. Kita sudah berada di tempat di mana Ibu Hajah Kholidah Masrihan dimakamkan, dan ini juga sekaligus menambah keberkahan lah untuk kita semuanya, agar kita tahu oh di sini ternyata dimakamkan beliau gitu nggih. Siapa tahu warga Nadien ada yang ingin berziarah atau kirim doa kepada beliau. Nah, baik warga Nadien dimanapun berada, tema kita kali ini masih sama, masih seputar sholat tarawih Gus nggih. Ini kan kalau di NU itu masih kental dengan tradisi-tradisi ngoten Gus. Tapi saya juga ingin tahu juga sih Gus terkait dengan Bilal nih Gus. Nah, terkait dengan Bilal, terkait dengan sholawat. Nah, ada satu pertanyaan, apabila tarawehnya ini tidak pakai membaca sholawat tersebut atau nggak pakai Bilal, nah apakah ini mempengaruhi sah atau tidaknya sholat taraweh tersebut Gus? Mengatakan. Ya. Jadi taraweh itu kan diambil dari bahasa rawah. Rawah. Iya. Rawah. Taraweh itu maknanya adalah beberapa istirahat, berhenti, jeda. Karena memang dalam taraweh itu dianjurkan di antara setelah 4 rakaat untuk jeda. Untuk jeda, ya, 4 rakaat jeda. Jadi ada total kalau kita pakai 20 rakaat 20 rakaat ada 5 jeda. Ada 5 jeda. Sehingga ketika ada orang mungkin nggak pakai jeda atau urus gitu. Tidak dipermasalahkan, boleh silahkan. Cuman kalau yang baik itu ada jedahnya. Oh, gitu. Lah, yang perlu kita garis bawahi, jeda ini kita gunakan untuk apa? Oh, ya. Ini tidak ada ketentuan khusus, tidak ada sebenarnya. Cuman kalau dulu zaman sahabat itu digunakan untuk tawaf. Oh, untuk tawaf. Ya, karena di daerah Mekah ini ya, di sekitar Ka'bah. Jadi setelah dapat 4 rakaat, ini beliau itu tawaf untuk sebagai jeda. Sebagai tawaf. Nah, kemudian di Imam Malik selaku yang domisili di Madinah itu karena untuk biar fadilahnya nggak ketinggalan dengan orang yang di Mekah, makanya beliau sholat tarawihnya itu 36 rakaat. 36 rakaat. Kenapa? Karena jedanya itu tidak sama dengan ketika di Mekah. Kalau di Mekah kan bisa digunakan untuk tawaf. Kalau di Madinah kan nggak bisa, nggak ada tawafnya. Nggak ada tawafnya. Makanya ditambeli atau sebagai kompensasi ini biar ada selevel, beliau menambahi rakaat sampai 36. 36 rakaat. Dengan tujuan diantaranya adalah biar fadilah atau pahalanya ini setidaknya hampir sama menyamai yang ada di Mekah. Oh, nganten Lah, kita yang ada di Indonesia ini jedanya apa? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus dengan pakai sholawat atau sebagainya. Bahkan kalau kita meyakini sunnahnya adalah dengan sholawat, kalau yang lain tidak sunnah, ini tidak boleh. Oh gitu, tidak boleh. Tidak boleh. Kita meyakini. Karena tidak ada ketentuan ya, yang pasti gitu. Ya, karena daripada diam digunakan untuk rasa-rasa tonggo. Nah, apalagi ngambil takjil Gus. Tadi belum minum es gitu. Iya. Lebih baik digunakan untuk zikir. Untuk zikir terserah pakai sholawat atau tasbih atau sebagainya. Cuman karena di Indonesia itu biasanya ada akulturasi budaya, percampuran budaya. Tergantung dulu pionernya pakai apa, karena dulu itu mungkin yang diajarkan sholawat, ya pakai sholawat. Sampai sekarang akhirnya sholawat. Bahkan di sebagian daerah, di daerah Jember itu ada yang pakai al-baqiyatu sholihah, subhanallah, walhamdulillah. Berarti pakai kalimat thayyibah ngoten nggih? Ya, itu namanya baqiyatu sholihah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, enggak masalah. Jadi poinnya tadi itu, pakai apapun terserah, yang penting kita jangan meyakini bahwa jeda ini harus atau sunnahnya adalah pakai sholawat, sunnahnya pakai tasbih, enggak boleh. Makanya ini saya kutipkan dari fatwanya Ibnu Hajar
dalam fatwa kubro itu lam naro syai'an fi sunnah wala fi kalami ashabina. Jadi beliau Ibnu Hajar mengeluarkan pernyataan statement bahwa kita tidak melihat secara khusus kesunahan dalam jeda itu antara sholat tarawih itu. Pakai apa? Faya bid'atun yunha'ana mayati biha biqasdi kauniha sunatan fi hadzal mahal. Bahkan menjadi berstatus bid'ah jika kita meyakini bahwa sunnahnya itu harus memakai sholawat atau memakai bacaan yang khusus, lainnya dan harus ketika itu nggak boleh. Jadi kesunahan jeda diisi dengan pikiran-pikiran ini adalah kita pakai dalil umum bahwa kapanpun dimanapun ini kita dianjurkan untuk menjeda, zikir. Nah, ini ada waktu jeda daripada digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya kita isi dengan hal-hal yang positif. Tapi sebenarnya tidak ada kaitan bahwa ketika jeda itu harus pakai sholawat, harus pakai ini tidak ada ketentuan yang baku ngonten nggih. Misalkan dijelaskan di mana ini harus membaca ini tidak ya guys nggih. Andai kan panjenengan misalkan atau warga Nahdien atau teman saudara kita pakai kulhu 3 kali ya tidak masalah nggih. Tapi kalau di lingkungan masyarakat yang memang tradisinya sudah pakai sholawat, pasti ini aneh ngonten guys nggih. Jadi memang kesimpulannya ketika kita sholat taraweh tanpa membaca Bilal istilahnya atau membaca sholawat itu tidak masalah ya. Masalah yang berlaku ini ya yang silakan silakan dilanjutkan. Ya nggak perlulah kita merubah-rubah, nggak perlu. Karena apa? Karena ada salah satu makalah kurang lebih begini. Jadi adat alatilayu sedimu asyariah itu jadi adat yang tidak bertentangan dengan syariat ya nggak perlu diingkari. Adat yang tidak bertentangan dengan syariah tidak perlu diingkari. Ini dikategorikan bid'ah atau apa? Yang itu tadi. Enggak, sebenarnya bukan. Karena apa? Bid'ah itu kalau nggak ada sama sekali di dalam syariat. Lah ini ada, sholawat itu ada. Zikir juga ada gitu. Tempatnya di mana kapanpun. Ya kan? Berarti kalau yang mengatakan itu malah haram, salah, bid'ah itu malah salah gitu. Iya, salah. Mereka menyangka bahwa kita itu khusus itu harus disunahkan sholat. Enggak, kita pun memahami bahwa membaca sholawat ketika itu hanya untuk mengisi waktu dengan hal yang positif. Sebenarnya kesunahan ya tidak hanya itu saja, bisa dilakukan dengan hal yang lain, bisa dilakukan kapanpun dimanapun asalkan tidak di tempat-tempat yang memang nggak boleh zikir atau makruh zikir, kecuali kalau di tempat kamar mandi itu kan makruh. Tapi selama bukan di tempat-tempat yang dimakruhkan, maka kita dianjurkan untuk zikir. Termasuk ketika jeda itu. Alhamdulillah. Ini ilmu baru untuk warga Nahdien dimanapun berada. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan dan kita juga tidak mudah untuk gampang. Kadang kita itu kan mudah terprovokasi juga, Gus. Mudah terprovokasi ketika ada orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Wah, kamu itu kok membaca sholawat dan sebagainya. Kamu itu bid'ah. Ini sudah terburu pengen marah itu. Padahal nggak seharusnya seperti itu juga nih, Gus. Kita pahami kira-kira tradisi ini masih tidak bertentangan dengan syariat ya tidak masalah. Yang penting poinnya tadi itu, kita jangan sampai meyakini bahwa kesunahan baca sholawat ya ketika jeda itu dan harus baca sholawat, enggak. Jadi kita kapanpun dimanapun disunahkan untuk membaca zikir dan membaca sholawat. Sholawat atau kalimat thayyibah yang lain mau. Alhamdulillah Gus. Ini kan di pondok ini mungkin ada nggak sih Gus keunikan atau ada nggak hal yang tidak sama dengan taraweh di tempat-tempat umum? Mungkin santri-santrinya panjenengan, santri-santrinya Yai Mas Rihan, mungkin di Jeddah itu apakah masih sama? Baca Bilalnya sama? Relatif sama lah. Relatif sama nggih. Cuman mungkin di akhir taraweh itu ada semacam apa ya, semacam puji-pujian atau apapun yang isinya akidah. Di situ disebutkan sifat-sifat wajib Allah, dan itu saya nggak tahu itu tinggalan siapa itu. Dulu nggak ada sebenarnya, di sini nggak ada. Kemudian ada orang kampung itu melantunkan pujian-pujian itu yang isinya akidah, jadi sifat wajib Allah, sifat mustahil. Tapi dalam pelafatannya banyak yang salah. Akhirnya orangnya itu ditimbali sama yai. Ya, dalam bahasa Jawa, "Seyu, onekno yu." Dilantunkan sama orangnya, terus yang salah-salah itu dibetulkan, dibenarkan. Ya, sehingga sampai
ini pujian ini digunakan hampir seluruh dusun atau seluruh desa ya. Alhamdulillah. Ini jasa dari beliau, ada salah satu almarhumah Bunyai Haja Maskana. Itu salah satu tokoh di sini. Nah, itu dulu yang mewariskan itu puji-pujian itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih diamalkan, mudah-mudahan menjadi jariah beliau di sana. Alhamdulillah Gus, ini sudah terjawab sudah pertanyaan saya, dan ini saya cukup kerasan juga Gus di sini. Suasananya enak, sahdu gitu nggih. Boleh bermalam di sini. Wah. Nggih, nanti insya Allah ikut tarawih dan juga ingin mengulik beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Nggih Gus, terima kasih untuk jawaban hari ini. Kita lanjutkan besok. Insya Allah masih ada hari-hari selanjutnya. Saya akan membawa pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk panjenengan. Tentunya masih berkenan nggih Gus nggih. Nggih, insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan beliau di hari ke-5 Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih warga Nahdien, selamat berbuka puasa karena ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Gus Atok, sampai jumpa di esok hari. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta share ke seluruh warga Nahdien dimanapun berada. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sampai jumpa, terima kasih. Terus saksikan Sowan Kiai. Sopo sing sambang, insya Allah bakal sambung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.